Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat ya. Nah, baik, kita akan masuk di pembelajaran ketiga tematik anak-anak dapat membuka buku kalian di halaman 33 sampai dengan 34. Nah, pada pembelajaran ketiga, kita yang pertama membahas muatan IPA, penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebutuhan hidup manusia itu dapat dipenuhi dengan apa? Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar terjaga persediaannya. Nah, salah satunya dengan menghemat penggunaannya. Nah, menghemat penggunaan sumber daya alam itu dapat kita lakukan atau terapkan pada kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Yang pertama contohnya menghemat air saat mencuci mobil, motor, atau sepeda kalian. Tidak boleh membuang-buang air ya. Bayangkan saja jika kita boros air, nanti persediaan air akan habis. Nah, contoh yang kedua yaitu hemat saat menggunakan kertas. Nah, kalian tidak boleh membuang-buang kertas karena ingat kan, kertas itu dibuat dari apa? Ayo, dari apa? Ingat gak ya? Dari pohon-pohon. Jadi kalau kalian itu nanti membuang kertas, akan semakin banyak pohon yang ditebang. Jadi akan apa? Terjadinya banyak bencana alam, misal longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, jadi kalian harus menghemat kertas. Jangan membuang-buang kertas, misal disobek buat bikin pesawat terbang. Nah, itu kan tidak bagus kalau sekalian menyobeknya. Misal kertas bekas, nah nggak apa-apa lah. Kalau kertas masih baru, buku kalian masih baru, masih kosong, belum ditulisin, jangan ya nak ya. Hemat kertas, kita harus menghemat kertas. Contoh yang ketiga yaitu melakukan daur ulang pada barang-barang bekas, misalnya dari plastik, koran, kertas, atau dari botol-botol minuman, itu dapat kita daur ulang. Nah, muatan yang berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia. Menentukan pesan moral dalam suatu cerita. Nah, anak-anak dapat membuka buku di halaman 34 ya. Pesan moral dalam suatu cerita. Dalam sebuah cerita itu biasanya terdapat pesan moral di dalamnya. Pesan moral itu diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Pesan moral dalam sebuah cerita itu dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Terus pesan moral tersebut dapat ditemukan dalam cerita secara tersurat. Tersurat itu maksudnya langsung. Tersurat itu langsung. Atau secara tersirat. Tersirat itu berarti tidak langsung. Nah, jika pesan moral tersebut disampaikan oleh penulis cerita secara tersirat, kita sebagai pembaca dapat mengetahuinya dengan cara apa? Pertama, membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Jadi itu ya, kita dapat mengetahui pesan moral itu bacanya dengan cermat. Mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, dan anjuran dengan bahasa sendiri. Nah, ini ada di buku pena kalian, ada bacaan tentang Raja Parkit yang cerdik. Nah, anak-anak dapat membaca di halaman 35 sampai 36 ya.
Setelah kalian membaca Raja Parkit yang cerdik, untuk latihan, tuliskan pesan moral yang kamu temukan pada cerita Raja Parkit yang cerdik di buku penamu di halaman 35 sampai dengan 36 ya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga kalian dapat mengerti, memahami materi kali ini. Sekian dari Bu Puri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.